Shalom saudara, bertemu kita kembali dalam saluran ini saudara dikasih Tuhan. Kiranya damai yang daripada Tuhan dan perlindungan daripada kasih-Nya yang selalu menyertai Bapak Ibu dimanapun berada pada saat hari ini saudara. Kita patut bersyukur, itulah sebabnya pagi hari ini kita berikan waktu kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 5 saudara. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, ucapan bahagia yang ketiga. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Apa artinya lemah lembut, saudara? Lemah lembut artinya baik hati. Arti yang kedua dari lemah lembut adalah bukan pemarah, tetapi peramah, saudara. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi, saudara. Orang yang baik hati akan memiliki bumi. Artinya selama di bumi hidupnya akan bahagia, saudara. Orang yang ramah juga adalah orang yang hidupnya tentram, penuh damai sejahtera. Mengapa ada orang yang suka marah-marah, saudara? Ada berbagai penyebab mengapa orang suka marah. Yang pertama, kasih tidak menguasai lagi hati dan pikirannya. Kasih memegang peran utama dalam sikap seseorang, saudara. Jika kasih melimpah dalam hidupnya, orang tidak mungkin bisa marah-marah. Hatinya selalu memaafkan, saudara. Hatinya senantiasa memahami orang lain. Hatinya ingin menyalurkan kedamaian kepada sesama. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, kasih yang mengendalikan hidupnya, saudara. Memang hidup menjadi teduh, sejuk, damai jika kasih membanjiri hidup kita, saudara. Kejadian di tepi sungai Gangga. Kisah membuka sudut pandang kita tentang kasih atau cinta dalam kehidupan manusia. Suatu kali Bunda Teresa sedang memandikan anak-anak gelandangan di tepi sungai Gangga. Ia melihat ada keluarga yang sedang bertengkar dengan saling berteriak-teriak, saudara. Bunda Teresa berpaling kepada murid-muridnya dan bertanya, mengapa orang saling berteriak kalau sedang marah? Saudara, salah seorang muridnya menjawab, karena kehilangan sabar. Mereka berteriak satu sama lain. Tetapi mengapa harus berteriak kepada orang yang ada di sebelahmu? Bukankah apa yang mau disampaikannya bisa didengar dengan berkata lembut? Tanya Bunda Teresa, saudara. Murid-muridnya saling adu jawaban. Namun tidak ada satupun yang mereka sepakati. Akhirnya Bunda Teresa bertutur, saudara, bila dua orang sedang marah, hati mereka sangat jauh. Untuk dapat menempuh jarak yang jauh itu, mereka harus berteriak agar terdengar. Semakin marah, semakin keras teriakan mereka, karena jarak di antara kedua hati pun semakin jauh. Sebaliknya,
apa yang terjadi saat dua insan saling jatuh cinta? Tanya Bunda Teresa. Mereka tidak berteriak satu sama lain. Mereka berbicara sangat lembut karena hati mereka begitu dekat, saudara. Tidak ada jarak di antara kedua hati mereka, sangat dekat, kata Bunda Teresa. Setelah merenung sejenak, ia melanjutkan perkataannya, saudara. Bila mereka semakin lagi saling mencintai, apa yang terjadi? Mereka tidak lagi bicara, hanya berbisik dan saling mendekat dalam kasih sayang. Akhirnya mereka bahkan tidak perlu lagi berbisik. Mereka cukup saling memandang. Itu saja. Sedekat itulah dua insan yang saling mengasihi. Bunda Teresa mengingatkan murid-muridnya dan mengingatkan dengan lembut, jika terjadi pertengkaran, jangan biarkan hati menjauh, saudara. Jangan ucapkan perkataan yang membuat hati kian menjauh. Karena jika kita biarkan, suatu hari jaraknya tidak lagi bisa ditempuh. Sangat terlalu jauh, saudara. Kita masih suka marah. Jika ya, kita perlu memeriksa hati kita segera. Bukan ke dokter. Atau bukan juga ke rumah sakit, saudara. Kita perlu diam sejenak. Ingat kembali. Kapan terakhirnya kita marah? Apa yang menyebabkan kita marah, saudara? Apakah marah kita menyelesaikan masalah? Bukankah sebaliknya? Kita semakin jauh dengan orang yang kita marahi. Kita marah kepada siapa? Bawahan kita di kantor kah? Murid kita kah? Atau pasangan hidup kita kah? Atau kepada anak kita? Teman dekat kita? Atau kita marah kepada orang tua yang membuat kita ada di dunia ini, saudara? Bagaimana caranya mengatasi yang gampang marah, saudara? Cara mengatasi sifat yang gampang marah adalah undang kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Saudara, sebagai ganti marah, kita akan menjadi orang yang lembut. Bukan lagi pemarah, tetapi peramah, saudara. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena hidupnya akan bahagia di bumi ini, saudara. Haleluya. Selamat beraktivitas, selamat beribadah, saudara. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Dan selamat beribadah di gereja masing-masing, saudara. Apabila sudah diperbolehkan di tempat di mana Bapak Ibu para pendengar beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Tuhan pada tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati, dan sesuai dengan hikmatku ku diberikan apa yang perlu. Suka dan aku berganti memperkuat iman. Tiap hari aku dibimbing, diberi rahmatnya tiap diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi luka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi,